Coba kalian lihat lagi dan cermati, Pak Anies itu menyerang pribadi atau menyerang kinerjanya sebagai Menhan. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kalau emang Eyang Omon-Omon itu kalah debat, harusnya kalian sadar. Harusnya kalian tanya ke diri sendiri, kenapa ya Prabowo itu kalah debat? Padahal harusnya Prabowo yang menguasai panggung. Tapi kok malah dicakar-cakarin sama 01 dan 03? Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Ya jawab aja pertanyaannya. Setelah debat kemarin kok tiba-tiba berubah jadi melo ya? Adem, tentram. Karena sebelumnya yang gue tahu pendukung 02 itu arogan, songong. Yang pada bilang, lihat aja nanti pas debat capres. Karena tema debatnya soal pertahanan dan keamanan, 02 tuh pasti menguasai panggung gitu. Karena beliau adalah seorang menteri pertahanan. Dan apa yang terjadi? Ternyata keadaan jadi berbalik. Yang gue heran, para pendukung 02 ini tiba-tiba berubah menjadi bijak. Dan kalau gue lihat tuh lebih legowo gitu loh, nerima apa adanya. Saya semakin yakin yang mana ternyata Bapak berdua tidak punya kapabilitas untuk memimpin negara ini. Yang pertama, cara Bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua. Apalagi mereka selalu mengatakan, kita adalah korban dari serangan 01 dan 03 yang berbicara tanpa bukti. Katanya. Yang paling gue suka tuh mereka nggak arogan lagi, gengs. Kenapa ya? Malu atau gimana ya? Pendukungnya jadi pada melo, gengs. Iya nggak sih? Biasanya pada nyanyi oke gas, oke gas. Sekarang di VT-VT kok pada nyanyi siksa kubur. Pada nangis-nangis. Bukan orang tuanya yang ditangisin, tapi ini malah capres yang ditangisi gitu. Kan on. Katanya gemoy, tapi kok cengeng. Sebelumnya gue mohon maaf ya buat para pendukung 02. Kalau ada kata-kata gue yang menyakitkan hati. Oke lanjut, gini loh. Gue kalau ngebahas sesuatu, gue pasti tampilin tuh sumber-sumbernya. Biar gak dibilang fitnah juga, gitu kan. Bener kan yang gue bilang? Semua berubah jadi melo. Gue kok jadi geli ya mendengar kata-kata pendukung 02 di VT itu. Dengan caption, sebenarnya ini debat atau roasting sih? Kok 01 dan 03 itu selalu menyerang 02? Tapi hebatnya beliau tidak pernah membalas. Hey, gak mau balas apa emang gak bisa debat? Bedain tuh omon-omon. Buat kalian, pendukung 02 kok pinter banget sih ya memutarbalikan fakta. Harusnya legowo dong kalau si omon-omon itu kalah debat. Lah kok malah bikin seolah-olah 02 adalah capres yang paling tersakiti. Karena selalu mendapat serangan dari 01 dan 03. Sekarang gini, gue kasih paham ya. Forum itu dipersiapkan. Emang sengaja diperuntukkan untuk mengasah kemampuan sampai mana kapasitas masing-masing capres. Dengan cara ya saling serang gitu loh. Kalau emang Eyang Omon-Omon itu kalah debat, harusnya kalian sadar. Harusnya kalian tanya ke diri sendiri. Kenapa ya Prabowo itu kalah debat? Padahal harusnya Prabowo yang menguasai panggung. Tapi kok malah dicakar-cakarin sama 01 dan 03? Gitu gengs. Ya itu kan saran gitu loh. Cara Bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua lebih kayak ke SDM rendah. Sorry to say, itu nggak lebih dari obrolan ibu-ibu tetangga yang lagi mengirim tetangganya di pagi hari. Gue heran juga sama kalian. Gini loh, namanya debat itu ya saling serang gitu. Adu gagasan, adu argumen. Kemarin kalian ketawa-ketawa pas Caimin diserang soal SGIE dan Anies diserang soal 80 triliun ke bawah angin. Kan kalian lihat sendiri, joget-joget sambil sorry ye. Giliran kena ulti 01 dan 03, kok malah kalian merasa paling tersakiti. Sampai bernarasi debat capres kok nyerang pribadi gitu katanya. Sekarang gua tanya, di mana menyerang pribadinya? Coba tunjukin. Ada nggak? Coba kalian lihat lagi dan cermati. Pak Anies itu menyerang pribadi atau menyerang kinerjanya sebagai Menhan? Coba kalian bandingkan dengan ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Siapa sebenarnya yang menyerang pribadi? Coba. Jawab. Ini lebih jelas, gengs. Menyerang pribadi.
dibandingkan Pak Anies. Gini loh, karena temanya itu soal pertahanan negara, ya itulah yang dibahas gitu. Anies ada nggak di debat ketiga kemarin menyinggung soal masa lalu 02, soal pelanggaran HAM? Jawab. Sekarang gue mau tanya ke kalian, para pendukung 02, sebenarnya mau kalian tuh apa? Harus lurus-lurus aja gitu? 01 dan 03 nggak boleh nyerang 02, tapi 02 boleh nyerang 01 dan 03. Apa gitu mau kalian? Oke lah, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Thanks buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.